Streaming short series RCTI Plus gratis. Gimana kira-kira tanggapannya terkait ini? Boleh aja dengan Mbak Ida, mungkin dengan Bang Kenan. Ya, jadi memang kan ini terkait dengan masalah penggunaan secara komersil lagu Nuansa Bening, ya. Jadi sebelum Bang Kenan Nasution dan Budi Pekerti itu datang ke saya untuk menyerahkan perkara ini, memang sudah ada beberapa kali pembicaraan terkait penggunaan lagu Nuansa Bening, ya, secara komersil tentunya, ya, yang dilakukan oleh Vidi Aldiano sejak tahun 2008 yang sama sekali tidak pernah meminta izin. Bahkan royaltinya juga kalau menurut Bang Kenan itu kan tidak jelas, ya. Nah, jadi pernah satu momen memang kalau menurut cerita Bang Kenan ke saya itu manajemennya Vidi datang menawarkan untuk memberikan ganti rugi senilai 50 juta. Ya. 50 juta itu untuk penggunaan lagu itu beberapa lamanya hampir 16 tahun. Bahkan saya dapat info dari Bang Kenan, katanya manajemennya juga menyatakan itu ada lebih kurang 308 konser, ya, atau pertunjukan langsung di mana Vidi menyanyikan lagu Nuansa Bening. Jadi tiba-tiba datang menawarkan 50 juta itu, ini untuk artinya ganti rugi karena lagunya dipakai selama ini dan untuk kedepannya. Tentu Bang Kenan kan merasa sedikit tersinggung, ya. Jadi itu yang membuat dia akhirnya tidak mau menerima uang yang 50 juta itu. Dan kemudian meminta bantuan hukum kepada kantor kami. Setelah kami mendapatkan kuasa dari Bang Kenan Nasution, itu kita melakukan surat menyurat, ya, mensomasi Vidi, ya, terkait dengan masalah yang tadi dikatakan oleh Bang Kenan itu, penggunaan ciptaan Bang Kenan Nasution dan Budi Pekerti, lagu Nuansa Bening yang dilakukan tanpa ada izin. Nah, somasi kami ini kemudian mendapatkan respon dan oleh kuasa hukumnya Vidi, dan kemudian terjadilah pertemuan-pertemuan untuk mencari titik temu untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, dalam pertemuan-pertemuan itu memang akhirnya muncullah ada beberapa penawaran ganti rugi, artinya tidak lagi 50 juta, kemudian dinaikkan. Namun tetap menurut Bang Kenan Nasution bahwa apa yang ditawarkan itu masih belum pantas. Ini kita bicara kepantasan, ya, bukan bicara mengenai masalah besarnya, tapi dianggap masih belum pantas mengingat eksploitasi yang sudah sedemikian lama, 16 tahun, bahkan Vidi boleh dikatakan itu identik dengan Nuansa Bening. Ya, jadi artinya lagu Nuansa Bening itulah yang membuat dia menjadi seperti apa adanya hari ini. Tapi kenapa penghargaannya seperti itu, kan begitu, ya. Nah, jadi sebenarnya klien kami juga tidak mengharapkan artinya itu ganti ruginya itu seperti apa yang ada dalam somasi kami. Jadi sudah mulai juga artinya mulai fleksibel. Hanya saja memang dari manajemen Vidi tidak lagi bisa menaikkan penawaran ganti ruginya. Inilah yang membuat akhirnya untuk ada kepastian hukum, Kenan Nasution dan Budi Pekerti meminta kami untuk melanjutkan masalah ini ke Pengadilan Niaga untuk mendapatkan kepastian hukum, ya. Tapi melihat dari sudah pernah ada penawaran oleh manajemennya, bahkan ketika ada somasi pun kuasa hukumnya juga sudah pernah menawarkan. Jadi ini kan dapat kita simpulkan mengenai masalah pelanggaran itu sebenarnya kan sudah diakui, ya. Karena ngapain kita menawarkan ganti rugi kalau kita merasa tidak pernah melakukan pelanggaran hak cipta, kan begitu. Nah, hanya saja memang terkait dengan masalah besarannya yang belum ada titik temunya. Inilah yang membuat kami atas nama klien kami itu mengajukan gugatan, dan sidangnya nanti akan dilakukan, sidang pertamanya pada tanggal 28 Mei besok di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bang, jadi dalam pertemuan itu pihak Vidi ini juga mengakui kalau memang ada kesalahan, makanya terjadi negosiasi itu, Bang. Artinya mereka menyadari bahwa memang selama ini mereka telah menggunakan lagu Nuansa Bening itu, ya, tanpa izin. Dan mereka juga tahu bahwa ada aturan yang mengatakan bahwa untuk menggunakan karya cipta orang lain secara komersil itu harus ada izinnya.
Nah, karena kalau misalnya kemudian mereka tidak memahami hal itu kan saya kira nggak mungkin dong ada pertemuan-pertemuan yang menawarkan ganti rugi, kan begitu artinya itu ya, menawarkan ganti rugi. Karena kalau memang misalnya kita berhak, ya kita merasa bahwa itu yang kita lakukan benar dan nggak perlu ada bayar ganti rugi. Nah, jadi kita menyimpulkan bahwa tawaran yang mereka lakukan kan itu karena mereka menyadari ya bahwa memang ada pelanggaran yang mereka lakukan. Dalam pertemuan tersebut Vidi datang langsung apa diwakili? Diwakilkan oleh kuasa hukumnya ya, jadi tidak pernah ada pertemuan antara prinsipal dengan prinsipal, tapi yang bertemu adalah kuasa hukum dengan kuasa hukum. Nah, yang dibahas tentu adalah awalnya adalah pelanggaran-pelanggaran itu dan akhirnya mengkerucut kepada besaran ganti rugi. Nah, di sini yang memang belum ada persamaan nilai antara kuasa hukumnya Vidi dengan kuasa hukumnya Kenan Nasution. Kalau dari Bang Minola atau Bang Kenan sendiri nih mungkin berapa, nyebut nominal atau gimana nih Bang? Ada nominal, tapi saya rasa nggak etis kalau kita sebutkan di sini ya. Artinya ada nominal yang ditawarkan oleh Vidi yang awalnya kan tiba-tiba datang ke Bang Kenan menawarkan 50 juta kan begitu. Tiba-tiba datang ke Bang Kenan, kata Bang Kenan menawarkan 50 juta ya sebagai bentuk ganti rugi atas penggunaan lagu tersebut selama ini. Tapi kemudian setelah ada somasi dan kita bicara tentang hukumnya, yaitu Undang-Undang Hak Cipta pasal 28 Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 ada peningkatan tawaran dari yang 50 juta tersebut ya, tapi memang intinya tawaran terakhir yang ditawarkan oleh pihak Vidi Aldiano itu masih belum dapat diterima oleh Bang Kenan Nasution dan Pak Budi Pekerti ya, karena mereka sudah turun banyak dari denda yang seharusnya dibayarkan menurut ketentuan perundang-undangan, tapi dari pihak Vidinya naiknya tidak terlalu banyak kan begitu. Jadi ini yang membuat akhirnya tidak terjadi kesepakatan dan kita juga sudah menunggu cukup lama. Artinya ini masalah sebelum puasa, sebelum Lebaran kan begitu. Jadi artinya kita tunda dulu, kita hold dulu dengan harapan ada etikat baik atau ada tawaran yang lebih baik. Tapi ternyata sampai hari ini tidak ada lagi tawaran yang diberikan kepada kami. Itulah yang membuat akhirnya Kenan memutuskan untuk melanjutkan masalah ini ke pengadilan niaga. Isi gugatan dalam pengadilannya apa Jom? Isi gugatannya tentu kita menyampaikan tentang adanya pelanggaran ya hak cipta ya, di mana lebih kurang 31 ya, kita cukup 31 pertunjukan langsung yang mempertunjukkan ciptaan Kenan dan Budi Pekerti yang berjudul Nuansa Bening itu yang digunakan secara komersil dilakukan tanpa meminta izin ya kepada Kenan dan Pak Budi selaku penciptanya. Dan tentunya sesuai dengan aturan undang-undang ada ganti rugi ya, ada denda yang dibebankan kepada setiap orang yang menggunakan ciptaan secara komersil tanpa izin. Jadi hanya itu aja mungkin materi gugatan kita. Bang, ini kan dari 2008 dan juga udah 30-an kali Vidi ini menggunakan lagu ini. Tapi kenapa baru sekarang nih Bang mungkin digugatnya? Jadi sebenarnya kenapa baru sekarang digugatnya? Kan ini kan artinya kan Bang Kenan ini kan menunggu etikat baik ya. Juga pernah juga disinggung-singgung kan ke orang tuanya Vidi. Karena kan yang minta lagu ini pertama kali untuk digunakan kan adalah orang tuanya Vidi. Karena memiliki hubungan yang saling kenal dengan Bang Kenan Nasution. Tapi tidak ada reaksi. Nah ini yang sering saya katakan itu. Karena seringnya orang berpendapat, orang beropini bahwa seolah-olah penyanyi itu memiliki imunitas. Boleh nyanyikan, boleh ini, yang penting bayarkan begitu ya. Sehingga akhirnya mereka berpikir ya gak ada beban untuk menyanyikan. Ya untuk mengcover, untuk apapun. Nah dia lupa bahwa ada aturan hukum yang harus ditegakkan. Nah selama ini kan tidak seperti itu. Nah jadi seolah penyanyi itu punya imunitas, punya kekebalan secara hukum. Nah dan gak ada orang juga yang mencoba untuk memulai mempersoalkan haknya itu. Sampai kami mengajukan gugatan Aribias ke Agnesmo. Baru semua orang melek hukum dan memperhatikan undang-undang hak cipta yang selama ini ditinggalkan dan diabaikan. Nah jadi ini juga seperti itu. Jadi Bang Kenan juga artinya itu menunggu etikat baik. Sering dibicarakan juga karena sering ada pertemuan-pertemuan juga di lingkungan keluarga Bang Kenan dengan orang tuanya si Vidi. Itu juga yang mendasari manajemen datang. Tapi yang ditawarkan kan cuma 50 juta nih awalnya nih. Dan ini untuk
setiap lagu yang digunakan selama ini dan seterusnya loh. Jadi kan nggak seperti itu aturan mainnya gitu loh. Nah jadi yang menginformasikan juga ada 38 konser juga kalau menurut Bang Kenan dari manajemennya Vidi. Kan begitu ya. Nah jadi kan artinya kan sudah lama ada situasi yang seperti ini, tapi karena kita berharap ada titik temu antara kedua belah pihak, namun tidak terjadi juga, barulah ada gugatan. Jadi jangan dibilang kok baru sekarang gugatnya, ya sekarang waktu yang paling tepat gitu loh. Kemarin-kemarin kita masih berharap masih ada etikat baik dan masih ada penyelesaian secara kekeluargaan di antara dua pihak. Tapi kalau dari pihak mereka ini kena alasan mereka ngasih 50 juta itu apa nih Bang? Nyampein nggak? Nggak pernah tahu, cuma mereka rasa seperti itu. Tapi setelah kita somasi dalam beberapa pertemuan memang peningkatannya ada, ya dari 50 juta itu nambah. Nah cuma pertambahannya ini masih dianggap masih belum cukup untuk membayar kerugian ya pelanggaran yang selama ini terjadi karena eksploitasinya kan hampir 16 tahun tanpa izin itu. Seperti itu kira-kira. Bang, untuk persidangan besok nih persiapannya gimana sidang perdana ini? Sidang perdana kan itu masih mengecek hal-hal yang bersifat formalitas ya, legal formalnya aja. Jadi masih belum ada persiapan apa-apa. Karena kan yang paling penting nanti itu pada saat pembuktian. Kalau sekarang kan ini hanya pemeriksaan biasa dan kemudian mungkin akan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan bagi tergugat untuk membuat jawaban kan begitu. Nanti pada waktu pembuktian baru kita akan buktikan bahwa memang ada penggunaan lagu tersebut. Om Kenan nanti akan datang di persidangan? Bisa hadir, bisa tidak, tergantung kesehatannya Bang Kenan juga kan begitu ya. Dan kemudian ya karena sudah ada kami sebagai orang yang mewakili kepentingan hukum Bang Kenan, maka kan tidak ada kewajiban juga bagi Bang Kenan untuk hadir dalam persidangan kecuali memang diminta oleh hakim. Ya. Terakhir Bang, harapannya untuk jalannya persidangan ini? Harapan saya semoga persidangan ini berjalan dengan baik dan lancar ya, dan kemudian majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini juga bisa melihat masalah ini dengan hati yang bersih ya, dengan memberikan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga akhirnya memang hukum itu ditegakkan sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.